Iya, shalom, selamat malam saudara. Ya, luar biasa kita masih berjumpa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika keadaan di depan kita mungkin terlihat suram, tidak ada jawaban, tidak ada harapan. Mari kita memandang kepada Tuhan, Dialah sumber pengharapan di hidup kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita hari-hari ini, biar kita mau semakin dekat dengan Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Kita ada di dunia yang tidak menentu, tetapi satu kabar baiknya kita punya Tuhan yang pasti, dan jaminan firman-Nya itu tidak pernah berubah. Karena itu kami mau datang kepadamu malam ini Tuhan, memuji menyembah Engkau, sebab Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan yang melakukan lebih besar dari apa yang kami doakan dan kami harapkan. Sebab kuasa-Mu lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam pikiran, Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berharap padamu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami yang lahir dari hati. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan, untuk membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, Tuhan yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah harapan Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban di hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi katakan, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku. Semuanya mungkin. Hanya Engkaulah jawaban di hidup kami. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin, semua mungkin. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah jawaban Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sediakan bagiku. Kami percaya apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu mungkin bagi Tuhan.
Ketika kami sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidup kami, seringkali mata kami hanya terbatas memandang. Di depan mata kami terlihat keadaan begitu berat. Namun kami percaya yang tak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang berharap. Bagian kami hanya percaya pada Tuhan, bagian kami hanya berharap kepada Tuhan. Mari saudara angkat imanmu, perkatakan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai penyertaan imanmu di hadapannya. Apa yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin Tuhan bagimu. Semua mungkin bagimu. Amin. Tuhan Yesus, itu yang Engkaulah sumber harapan, jawaban. Hidupku Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan. Sekali lagi saudara, dengan iman perkatakan pujian ini. Angkat imanmu, katakan yang tak mungkin bagiku, yang tak Mungkin bagiku. semuanya mungkin bagi Tuhan. Yes. Semua mungkin Amin. bagiku. Katakan saudara pada dirimu, itu yang Tuhan sediakan. Hanya Dialah jawaban. Amin, amin. Yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. amin Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih nyata bagi setiap kami yang mau berharap dan percaya. Mari kita perkatakan di hadapan Tuhan saudara dengan iman, biar pujian ini membangkitkan iman kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Yes, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. terlebih besar. Amin. Tidak pernah terlambat saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. katakan tak pernah terlambat Tuhan. Amin. Janji-Mu, yes Lord, menolong hidupku. kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat saudara. Jangan pernah berkata engkau punya masalah yang terlalu besar, tapi berkatakan kepada masalahmu, engkau punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu. Engkau punya Tuhan yang lebih dahsyat kuasanya dari segala persoalan di hidupmu hari ini. Biar dengan iman kita mau terus katakan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan terlebih besar di hidup kami melampaui segala-galanya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Yes Lord Jesus, amin. besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi dengan iman perkatakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Terlebih Yes Lord Jesus, tak pernah terlambat Tuhan. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhanku, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan dengan iman, kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja tepat pada waktunya di hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau bekerja. Kau bekerja Mendatangkan kebaikan di hidup kami. mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau sanggup bekerja. Kau bekerja Mendatangkan kebaikan Tuhan. mendatangkan kebaikan, mendatangkan. Sekali lagi ku percaya Tuhan Kau bekerja lebih lagi. Ku percaya, kami percaya Kau bekerja. Kau bekerja Bagi kebaikan di hidup kami. mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan kami percaya Ku percaya Kau yang bekerja Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. mendatangkan
Mari angkat tanganmu, katakan kuasamu. terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih Amin, amin. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari percaya saudara bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun terlihat mungkin sakit hari-hari ini apa yang engkau alami, namun percayalah tangan Tuhan sedang membentuk kita. Dia ingin kembalikan kita dari jalan yang salah kepada jalan-jalannya. Mari jalani setiap proses Tuhan. Tetap percaya dan imani bahwa ketika Tuhan hadir di hidup kita, kuasanya besar memerdekakan setiap kita. Yakinkan diri kita hari ini saudara, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Katakan, ku Yakin Kau hadir di sini. kami rasakan Tuhan kuasa-Mu. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin, yes, Kau nyata di sini. kemenangan, Kemenangan yes. terjadi. Lebih lagi saudara, angkat imanmu dengan iman, perkatakan, Yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa-Mu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan, yes Lord. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan-Mu Tuhan, amin. Terjadi di Lebih lagi katakan, ku yakin, yakin Kau hadir di sini. kami rasakan, Rasakan kuasa yang tak terbatas. kami yakin Tuhan, amin. Engkau nyata di hidup kami. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya kemenangan terjadi, pemulihan terjadi saat Tuhan hadir di hidup kami. Kau turut bekerja Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara dengan keadaanmu hari-hari ini. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia Tuhan yang mau melakukan yang terbaik, sebab Dia turut bekerja untuk kebaikan di hidup kita. Mari lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan dengan iman pujian ini sekali lagi saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, Rasakan kuasa yang tak terbatas. kami percaya Kau nyata di sini. kemenangan-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terjadi di
Lebih lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi, Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi, Pemulihan terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami kudus, agar firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami buka hati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang pasti akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie dan seluruh pendengar Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Nama saya Junior Bu dari Riau. Saya mengikuti channel Ibu sejak akhir November 2021 yang lalu. Sejak saat itu setiap hari saya menonton khotbah-khotbah Ibu terus. Bahkan ada yang saya putar-putar berulang kali khotbahnya, tapi tetap saja saya suka mendengarnya. Saya juga mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur setiap hari. Memang kadang tidak pas jamnya. Bulan Agustus 2021 leher saya sakit sebelah kiri. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah sakit, tapi tidak sesakit di saat itu. Kami sudah berobat ke beberapa rumah sakit, katanya saya ini asam lambung naik hingga menyebabkan tenggorokan meradang. Jadi kelenjarnya meradang sampai ke leher. Karena kebetulan kelenjarnya agak lebih bengkak dibanding sebelah kanan. Lalu saya disuruh minum obat asam lambung selama 2 bulan. Tapi tetap tidak ada perubahan. Yang ada malah efek samping dari obat itu. Saya mengalami kecemasan, depresi. Dokter menyuruh saya sampai 3 bulan minum obat itu, tapi saya tidak mau. Setiap hari saya kesakitan dan kebetulan saya punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Kalau mereka ribut, berantem, saya pasti marah-marah. Saya jadi stres dan pokoknya Bu, sampai 2 kali kelenjar saya di USG tapi hasilnya baik. Jadi saya tenang, saya tidak tenang, saya cemas yang berlebihan. Kemudian saya saat itu dengar khotbah Ibu pas Ibu bersama suami kena COVID, yaitu varian Delta. Dan Ibu mengangkat perjamuan kudus dan saat itu juga Ibu disembuhkan. Jadi pas momen Natal, karena kebetulan saya ini bergereja di Protestan, tanggal 25 itu ada perjamuan kudus di gereja. Saya niatkan untuk ikut, karena pada saat itu suami minta saya pulang dan tidak usah ikut perjamuan kudus, karena kita duduk di luar jadi agak ribet. Tapi saya betul-betul niatkan untuk saya mau ikut perjamuan kudus. Saya bilang ke suami, kalau saya pulang, kalau mau pulang saja duluan. Sebab aku bersama anak yang paling kecil. Tapi suami tidak mau pulang. Dan akhirnya dia ikut juga perjamuan kudus. Tapi suami tidak mau pulang tapi ikut juga perjamuan kudus.
Saya betul-betul memohon pada Tuhan saat itu agar semua bakteri, virus, apapun yang ada dalam tubuh saya, sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan melalui darah dan tubuh Kristus. Puji Tuhan Bu, dan betul saja mujizat terjadi. Tuhan mendengar dan sampai sekarang ini puji Tuhan leher saya disembuhkan Tuhan Yesus. Dengan sembuhnya leher saya, kecemasan dan depresi saya juga disembuhkan Tuhan. Saya juga berjanji kalau leher saya disembuhkan Tuhan, maka saya akan bersaksi atas kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Sampai saat ini saya juga masih tetap bergumul ya, dan percaya Tuhan akan beri saya terus kekuatan, Bu. Saya bersyukur, maaf kalau kesaksian saya ini agak panjang. Terima kasih untuk setiap khotbah-khotbah Ibu yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat dalam menghadapi kerikil-kerikil dalam hidup ini. Tuhan memberkati Ibu dan seluruh tim beserta seluruh pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Amin, amin, amin ya. Terima kasih Ibu dari Riau ya, Ibu siapa tadi? Ibu Yuniar ya. Luar biasa kesaksiannya saudara, tidak mudah ya. Kelenjar di tenggorokan sebelah kirinya membengkak ya, dan bukan hanya bengkak, sakit. Lalu ke dokter bilang asam lambung yang berlebihan itu menyebabkan tenggorokannya bengkak dan sakit. Setiap hari menahan rasa sakit, dia diberi obat asam lambung oleh dokter. Obat yang harusnya disuruh minum 3 bulan, dia hanya minum selama 2 bulan. Kenapa? Karena tidak ada perubahan sama sekali, malah semakin sakit. Ya, dan bukan hanya itu, dia mengalami kecemasan dan depresi yang berlebihan. Akhirnya marah-marah kepada anak dan lain sebagainya. Memang saudara ya, ketika kita ini terganggu kesehatan, saya bisa mengerti, apalagi kelenjar yang bengkak di leher dan sakit. Wah, itu benar-benar sangat mengganggu ya, bisa bikin stres, depresi, apalagi sudah minum obat. Bukannya berkurang sakitnya, malah semakin bertambah. Ya, di dalam kepenatan, di dalam hati yang tertekan saudara ya, puji Tuhan Ibu ini setia mengikuti Mesbah Syukur dan Mesbah Doa sejak November 2021. Ya, dan akhirnya saudara ya, dia mendengar khotbah saya ya tentang perjamuan kudus, di mana ketika saya terkena COVID, saya dan suami mengangkat perjamuan kudus dan kami disembuhkan. Lalu di dalam ya menyerahnya ibu ini, sudah minum obat dokter, sudah di ronsen, bahkan sudah di ya periksa, ya tidak ada apa-apa di lehernya, tetapi bengkak dan sakit itu kan ya membuat kita ini semakin ya bisa stres memang saudara. Akhirnya ketika ibu ini mengimani perjamuan kudus ya, dan saat itu pas di gereja ada acara Natal, ada perjamuan kudus ya, dan tadinya suaminya bilang tidak usah ikut perjamuan kudus, tapi dia bersikeras harus ikut perjamuan kudus karena dia mengimani seperti kesaksian kami lewat perjamuan kudus disembuhkan. Dan akhirnya ketika dia mengangkat perjamuan kudus, dia imani dalam nama Yesus, lehernya disembuhkan. Benar-benar terjadi saudara, dia disembuhkan, bahkan sampai saat ini ya lehernya disembuhkan, kelenjarnya tidak bengkak lagi, tidak sakit lagi. Ibu ini bersyukur karena lewat semua khotbah-khotbah saya, bahkan Mesbah Doa, Mesbah Syukur yang rutin dia ikuti, itu sudah banyak mengubah kehidupannya. Puji Tuhan Ibu, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Saudara, selalu ada harapan, ada kesembuhan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh berharap dan percaya. Ya, jangan berkecil hati, minta tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Iya, terima kasih Ibu. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kemarin kita sudah dimulai dari Kejadian pasal yang pertama. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi saudara ya, dan bumi ini bayangkan saudara, bumi ini ya luar biasa, berputar pada porosnya dengan kecepatan yang luar biasa, 490.000 mil per jam. Tetapi ya bumi harus berputar membutuhkan waktu 200 juta tahun
untuk menghasilkan satu putaran. Wow, Tuhan itu benar-benar dahsyat, luar biasa menciptakan bumi kita ini ya. Dan tadi malam kita sudah baca, saudara, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala yang memisahkan air. Dan cakrawala itu disebut langit, kata firman Tuhan. Ya, lalu Allah menamai cakrawala itu langit ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua kalau kita baca, saudara ya. Ayat yang ke-8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat yang ke-9 berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga, saudara. Ya, kita melihat di sini, saudara, bagaimana Tuhan itu ya luar biasa menciptakan segala sesuatu ya dengan kuasanya yang ajaib, memisahkan air dari darat. Ya, menamainya laut dan menamainya darat. Diciptakanlah itu. Ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang, saudara ya. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Tuhan menciptakan ya bintang-bintang, cakrawala, Dia menciptakan benda-benda langit sebagai penerang. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Saudara, kalau kita melihat Tuhan itu benar-benar Tuhan yang penuh, Dia sang kreator, pencipta yang penuh dengan daya kreativitas yang sangat tinggi dan luar biasa. Tuhan sumber ide, Tuhan sumber hikmat. Dia melihat, Dia menciptakan siang malam, Dia menciptakan benda-benda langit yang menjadi penerang. Ya, bulan, bintang, matahari dan bintang-bintang diciptakan oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, hikmat Allah itu ya kita tidak pernah membayangkan. Makanya kita kalau lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, harusnya kita ini bersyukur dan berkata, Tuhan, dahsyat, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, itu dahsyat. Ya, dan kita melihat di sana Tuhan menciptakan semua itu baik adanya. Lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Ya, muncul tunas-tunas ya. Saudara, kita melihat pohon-pohon yang tumbuh dari tanah itu, saudara. Dia tumbuh dengan sendirinya, bagaimana Tuhan menciptakan ada kehidupan di dalam tanah.
Ada unsur-unsur hayati di dalam tanah yang membuat pohon itu tumbuh, yang membuat pohon itu muncul. Ya itu kan ajaib banget kalau kita lihat tunas-tunas bermunculan. Sehingga pohon-pohon itu mulai tumbuh. Ya bayangkan Tuhan menciptakan pohon biji-bijian, buah-buahan. Ya kalau kita melihat bagaimana ajaib Tuhan menciptakan pohon apel, mangga, anggur. Itu nikmat, enak saudara. Coba saudara ya. Ajaib saudara kalau kita melihat, saya itu melihat pohon mangga. Yang paling membuat saya itu terkagum kalau lihat pohon duren. Ya bayangkan saudara itu pohon duren. Kalau kita lihat buah duren, kebetulan saya suka duren. Ya itu luarnya berduri tajam-tajam. Siapa yang menyangka di dalamnya ada buah yang begitu enak saudara. Ya itu duren. Padahal kalau saya tuh kalau melihat duren tuh saya selalu bilang sama suami, Tuhan tuh ajaib ya. Dari pohon-pohon buah-buahan kita melihat keajaiban Tuhan. Kebangetan kalau kita ini menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan kuasanya. Saudara lihat buah mangga ya, itu bisa dinikmati enak, jagung, bagaimana jagung tertata rapi itu. Ajaiblah Tuhan, kebangetan kalau orang gak percaya ada Tuhan tuh kebangetan. Lihat buah duren aja harusnya kita percaya bahwa ada Tuhan yang ajaib menciptakan duren, bayangkan berduri di luar. Ya. Tapi di dalamnya itu manis saudara, itu ajaib Tuhan. Dikatakan muncul semua tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuh-tumbuhan muncul dari dalam tanah yang berbiji. Ya. Lalu bukan cuma itu, Tuhan melihat air tidak ada kehidupan di dalamnya. Tuhan berkata, hendaklah air ini berkeriapan makhluk hidup. Ya, bayangkan kita melihat jenis hewan di dalam air di laut. Ikan aja ada berapa banyak jenis. Belum kita lihat cumi, gurita, ya kita lihat plankton yang kecil-kecil, bahkan karang di dalam laut yang hidup loh. Karang itu tumbuh hidup. Iya, kemarin saya melihat akuarium laut saudara. Itu karang hidup seperti pohon di dalam akuarium itu. Wow, saya bilang Tuhan itu ajaib. Lihat ubur-ubur, ya Tuhan itu ajaib. Bukan hanya itu, dikatakan biarlah Tuhan berkata, hendaklah ada burung yang berterbangan di atas bumi melintasi langit, melintasi cakrawala. Lalu Tuhan menciptakan makhluk di udara, yaitu burung yang bisa terbang. Ya ajaib luar biasa Tuhan saudara ya. Dikatakan di sana, Tuhan berkata, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihatnya bahwa semua itu baik. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Hari yang kelima Tuhan menciptakan ya ikan di laut, binatang laut, air, dan juga udara. Ya, jadi itulah hari yang kelima. Ayat 24 saudara, ya berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, saudara, kita melihat lalu Tuhan menciptakan ya segala jenis makhluk hidup di darat. Kita melihat Allah melihat bahwa karyanya itu baik. Tapi kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang ya karena kita ini ya melihat sesuatu itu lalu kita kadang protes dengan ciptaan Tuhan. Kadang kita protes dulu, ada yang bilang, Bu, kenapa ya Tuhan menciptakan kecoa ya? Mending gak usah diciptakan kecoa itu. Saya bilang, ya Tuhan itu yang maha tahu kenapa dia menciptakan kecoa, itu dialah yang tahu. Ya kita ini pokoknya ya pasti ada gunanya kecoa itu. Gak mungkin gak ada, coba saudara pelajari ya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu pasti ada maksudnya. Jadi jangan pernah menyanggah ataupun berkata bahwa Tuhan itu
ya menciptakan itu tidak baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, saudara ya. Makanya jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak baik ya. Tuhan itu baik. Dia ciptakan segala untuk tujuannya masing-masing. Kenapa? Karena Allah memandang itu semua baik, saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan melihat semua yang Dia kerjakan itu baik. Karena itu kita juga harus bersyukur dan merasa senang ya bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Lalu ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ya ternak, binatang liar, ya binatang-binatang segala yang melata di muka bumi. Lalu Allah melihat semua itu baik. Ya 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh ya bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Iya, dan diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi saudara, Tuhan menciptakan, terakhir itu manusia yang diciptakan Tuhan setelah semua sudah ada. Kenapa Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan ikan di laut, tumbuhan di darat, buah-buahan, biji-bijian, Tuhan menciptakan binatang, ternak di bumi. Kenapa? Untuk mendukung kehidupan makhluk yang sangat Dia kasihi, yaitu manusia. Karena itu Tuhan menciptakan manusia itu yang terakhir dalam penciptaannya. Lalu dikatakan di sana, lalu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Dia memberkati mereka. Dan Tuhan menyatakan sebuah pernyataan, beranak cuculah dan berkembang biaklah di bumi. Karena itu saudara, minta kepada Tuhan ya, supaya kita bisa beranak cucu, berkembang biak di bumi. Itu janji Tuhan. Ya, Allah memberkati mereka, kata firman Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Mengapa Allah memakai bentuk jamak? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebuah pandangan mengatakan bahwa ini menunjuk pada Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus dan anaknya Roh Kudus, ya, yang semuanya itu adalah satu dalam Allah. Sebuah pandangan lain mengatakan bahwa petunjuk jamak digunakan untuk menunjuk keagungan ya Tuhan. Menurut tradisi, raja-raja dulu memakai bentuk jamak waktu berbicara mengenai diri mereka. Ya, itu kita mengetahui bahwa ya Roh Allah ya hadir dalam penciptaan. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini ya, kenapa Tuhan memakai kita itu ya Trinitas, Allah Anak, ya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dilibatkan semua. Jadi dari perjanjian lama Roh Kudus itu sudah ada. Ayat 26 dikatakan tadi di sana, lalu Tuhan menciptakan ya manusia itu ya. Ayat 27, dipandangnya baik diciptakan kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Ya, dan dalam hal apakah kita dibuat menurut gambar Allah? Allah itu jelas tidak menciptakan kita persis sama dengan dirinya, karena Allah tidak memiliki tubuh secara fisik. Justru kita adalah cerminan dari kemuliaan Allah. Beberapa orang merasa bahwa nalar kreativitas, perkataan, dan tekad hati kita itu merupakan gambaran Allah. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling mulia, paling berharga, paling wow. Kita ciptaan yang paling luar biasa, dari kita ini mahakaryanya Tuhan. Karena itu jangan ada yang merasa dirimu tidak berharga, sebab engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, makanya kita memiliki roh. Allah itu roh, kita ini juga memiliki roh, yaitu memiliki gambar diri Allah dalam diri kita. Ya, roh itu yang ada dalam diri kita itu bagian diri Allah, saudara. Ya.
Lalu Allah memberkati mereka. Firman Tuhan berkata, suruh bertambah banyak dan beranak cuculah, berpenuhilah bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ya, saudara, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan, ya, kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Dengan mengetahui bahwa kita dibuat ini serupa dan segambar dengan Allah, ya, karena itu kita juga ikut memiliki banyak dari sifat-sifat Allah. Dan ini merupakan dasar yang kuat untuk kita ini, ya, mengetahui, ya, harga diri kita di dalam Tuhan. Jangan ada yang merendahkan diri, tetapi mari kita tahu bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini berharga, ya, dan tidak ada satupun saudara yang, ya, tidak mulia, karena kita diciptakan luar biasa. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, sama-sama dibuat menurut gambar Allah, ya, dan jadi tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, itu kita sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, dan sejak awal Alkitab menempatkan laki-laki dan perempuan itu pada puncak penciptaan Allah. Jadi tidak ada jenis kelamin yang ditinggikan, lebih hebat laki-laki atau lebih hebat perempuan. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara sudah punya anak cewek, ya, tidak punya anak cowok, jangan berkecil hati berkata, wah, saya tidak punya anak laki-laki, ini hidup saya ini berarti kosong. Maaf saudara, sebaiknya kalau engkau punya anak cewek, berkatalah, Tuhan, biarlah anakku ini hidup memenuhi kehendak dan panggilan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ya, tidak ada yang lebih, mau laki-laki mau perempuan, itu semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya saudara, ya. Jadi Tuhan berkata kepada manusia, berkuasalah atas segala sesuatu. Berarti Tuhan memberikan otoritas kepada manusia dan kendali mutlak atas manusia di bumi ini. Ya, Allah mempunyai kekuasaan tertinggi di atas bumi ini, dan dia menggunakan otoritasnya dengan penuh kasih. Karena Tuhan mendelegasikan otoritasnya kepada kita sebagai manusia. Dia juga mengharapkan agar kita ini bertanggung jawab dengan lingkungan, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, semua penghuni di planet kita ini. Kita tidak boleh sembrono dan merusak, ya, semua ciptaan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu juga sangat berhati-hati dalam menciptakan bumi. Karena itu juga manusia tidak boleh merusak bumi yang diciptakan Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita melihat, ya, bumi semakin rusak itu karena ulah manusia, ya, dan semakin hari bumi ini semakin rusak baik oleh dosa dan juga perkembangan teknologi karena kepentingan manusia. Allah melihat semua itu yang diciptakannya sangat indah. Ya, karena itu saudara, kita ini adalah bagian dari keindahan ciptaan Tuhan. Ya, dan harusnya kita mengucap syukur terhadap Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu ingatlah saudara bahwa Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan dalam hidup kita. Karena itu tujuan kita hari ini hidup adalah berkata, Tuhan, apa rencanamu atas hidupku? Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita, sebaliknya kita mensyukuri penciptaan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sudah menciptakan kita, Dia juga menyediakan rencana yang besar atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami di bumi ini, di dunia ini. Itu artinya Engkau menganggap itu baik adanya. Kami ada di dunia ini adalah kebaikan, adalah keindahan ciptaan Tuhan. Kami bersyukur buat hidup kami, manusia yang diciptakan Tuhan. Kembalikan gambar diri Allah dalam hidup kami yang rusak karena dosa. Biarlah kami kembali menjadi serupa dan segambar dengan Engkau karena kemuliaan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan dosa-dosa yang membuat gambar diri Allah itu rusak akibat dosa. Dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dosa-dosa apapun yang mengikat hidup kami, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok,
yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari segala ikatan dosa ini agar kami dikembalikan kepada penciptaan serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati rumah tangga keluarga setiap anak-anak-Mu, suami-suami Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, istri-istri, anak-anak, karena kami dikuduskan kembali, dilahirkan kembali dalam Kristus agar kami kembali ke dalam rupa Allah itu. Kekudusan dan kemuliaan, ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami, bawa kami untuk senantiasa ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, jamah dan sembuhkan, biar kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, terutama kesembuhan secara jiwa Tuhan, sehingga kami tidak putus asa, bersungut-sungut atau kecewa. Lawat dan jamah anak-anak-Mu Tuhan. Sakit apapun, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Darah dan tubuh-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan terus setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, terlilit hutang piutang, yang terus ada dalam usaha menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kau memberkati Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang rindu memiliki keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, janji firman beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini, biar terjadi dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, melawat bangsa ini, penduduknya bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, kembali pada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan yang menjaga kesatuan dan persatuan di atas bangsa kami. Diberkati tanahnya, diberkati air lautnya, udaranya, diberkati penduduknya. Ampuni bangsa kami, anugerah-Mu tercurah buat Indonesia. Tuhan berkati bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus setia berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa dan kota kami. Di tengah masa pandemi COVID, Tuhan melindungi setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati seluruh pergumulan hidup-Mu. Tuhan gantikan menjadi berkat. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.